Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Soakil dengan NIM 2017 41015. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Profesi Pendidikan Kimia, Universitas Patimura. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan ujian mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pengembangan bahan ajar kimia. Ya, baik anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita baik-baik dan sehat-sehat selalu. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian tetap stay di rumah, keluar rumah jika ada keperluan yang sangat penting. Nah, jadi anak-anakku sekalian, biasanya kalau di matematika itu kita selalu belajar tentang bilangan bilangan bulat positif, dan bilangan-bilangan pecahan, dan bilangan-bilangan lainnya. Nah, tentunya kalau di kimia itu kita biasanya belajar tentang baik. Jadi kita akan belajar tentang bilangan kuantum hari ini. Nah, olehnya itu Pak akan memberikan 3 poin yang sangat penting pada pembelajaran hari ini. Jadi, yang pertama adalah pengertian bilangan kuantum, dan yang kedua adalah jenis atau macam-macam bilangan kuantum, dan yang ketiga adalah contoh-contoh dari bilangan kuantum. Ya, jadi yang pertama adalah pengertian bilangan kuantum, di mana pengertian bilangan kuantum itu adalah suatu cara untuk menentukan kedudukan suatu elektron dalam atom. Nah, kemudian mempelajari bilangan kuantum itu juga kita akan dihadapkan dengan beberapa tahap agar tercipta suatu kesetaraan. Nah, kemudian dengan mempelajari bilangan kuantum itu sendiri maka kita akan dengan mudah mempelajari kajian-kajian lainnya, misalnya seperti dalam konfigurasi elektron, dan kedua adalah kedudukan suatu unsur dan lain sebagainya. Nah, karena demikianlah tadi penjelasan mengenai pengertian bilangan kuantum. Nah, kemudian poin yang kedua adalah macam-macam bilangan kuantum, di mana macam-macam bilangan kuantum itu terdapat 4, yaitu yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau N, yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau L kecil, kemudian ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau dengan M, dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan masing-masing pengertian daripada keempat bilangan kuantum ini. Jadi yang pertama adalah bilangan kuantum utama, di mana bilangan kuantum utama itu adalah bilangan kuantum yang menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Nah, jadi bilangan kuantum utama ini akan menyatakan kulit tempat ditemukannya elektron yang dinyatakan dalam bilangan bulat positif. Sekian tadi yang pertama adalah pengertian bilangan kuantum utama. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, di mana bilangan kuantum azimut itu adalah bilangan kuantum yang menunjukkan subkulit di mana elektron itu bergerak. Nah, kemudian bilangan kuantum azimut ini akan mempunyai harga dari 0 sampai dengan N1. Jadi setiap N itu menunjukkan terletaknya elektron dalam subkulit. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik, di mana bilangan kuantum magnetik itu adalah bilangan kuantum yang menyatakan suatu orbital tempat ditemukannya elektron pada subkulit tertentu. Jadi bilangan kuantum magnetik ini memiliki arah momentum sudut dengan elektron terhadap suatu inti. Nah, kemudian bilangan kuantum magnetik ini menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap suatu orbital yang lain. Keempat adalah bilangan kuantum spin, di mana bilangan kuantum spin itu adalah bilangan kuantum yang menunjukkan arah perputaran suatu elektron pada sumbunya. Nah, dalam satu orbital itu maksimal dapat beredar 2 elektron. Nah, dan kedudukan elektron itu berputar melalui sumbu dengan arah yang berlawanan. Jadi ada sumbu yang mengarah ke atas dan ada sumbu yang mengarah ke bawah. Jadi dia arahnya berlawanan. Nah, kemudian arah yang berlawanan itu masing-masing itu diberi harga spin itu dari plus 1/2 sampai atau dengan minus 1/2. Demikianlah poin kita tentang jenis atau macam-macam bilangan kuantum. Jadi kemudian poin yang ketiga adalah contoh dari bilangan kuantum, di mana contoh dari bilangan kuantum itu bisa dilihat pada gambar ini. Gambar ini menjelaskan bahwasanya bilangan kuantum azimut
yang memiliki nilai 0 itu berarti tanda orbitalnya itu adalah S. Nah, dan kalau tanda orbitalnya itu S berarti bilangan kuantum magnetiknya itu adalah 0. Nah, dan bilangan kuantum magnetiknya itu 0 berarti gambaran orbitalnya itu adalah satu atau satu kotak, sehingga jumlah orbital yang terdapat dalam orbital itu adalah satu. Nah, kemudian jika bilangan kuantum azimutnya itu adalah satu, otomatis tanda orbitalnya itu adalah P. Nah, karena P adalah sama dengan nilainya itu adalah satu. Dan bilangan kuantum magnetiknya itu adalah dari -1 sampai dengan +1. Nah, dan ketika bilangan kuantum magnetiknya nilainya dari -1 sampai dengan +1, otomatis gambaran orbitalnya itu adalah ada tiga gambaran orbital yang ada pada bilangan kuantum magnetik. Nah, dan apabila gambaran orbitalnya itu adalah 3, otomatis jumlah orbital yang terdapat dalam itu adalah 3. Nah, kemudian apabila bilangan kuantum azimutnya itu adalah nilainya itu adalah 2, berarti tanda orbitalnya itu adalah D, karena D itu sama dengan 2. Nah, sehingga bilangan kuantum magnetiknya itu adalah dari -2 sampai dengan +2. Nah, dan ketika bilangan kuantum magnetiknya itu dari -2 sampai dengan +2, otomatis gambaran orbitalnya itu adalah ada 5. Nah, dan jumlah orbital yang terkandung pada 5 orbital itu adalah sama dengan 5 orbital yang terdapat pada dalamnya. Nah, kemudian ketika bilangan kuantum azimutnya itu adalah 3, otomatis tanda orbitalnya itu adalah F, karena F itu adalah nilainya sama dengan 3. Nah, sehingga bilangan kuantum magnetiknya itu adalah dari -3 sampai dengan +3. Nah, sehingga gambaran orbitalnya itu ada 7 orbital yang tergambar, dan sehingga jumlah orbital yang terdapat pada gambar orbital itu adalah 7. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh daripada bilangan kuantum. Kemudian yang lebih jelas dan lebih detail lagi bisa dilihat pada video yang saya tampilkan di samping ini. Bilangan kuantum itu ada 4, ya, yang terdiri dari bilangan kuantum utama yaitu N, bilangan kuantum azimut itu L, bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum utama atau N itu apa? Bilangan yang menyatakan bilangan kuantum yang menyatakan kulit utamanya atom itu berada. Kalau bilangan kuantum L itu bilangan kuantum azimut, yaitu bilangan kuantum yang menyatakan tempat subkulit elektron berada, ya. Nah, nilai L itu terdiri dari, L itu di sini L terdiri dari S, P, D, F, ya. Ada nilai S, P, D, F. S itu nilainya 1, D itu 2, S itu nilainya 0, S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3, ya. Nanti menentukannya berdasarkan ini. Kalau magnetik itu tempat orbital elektron berada, biasanya dia bentuknya seperti kotak-kotak ini, orbital, ya. Kalau S itu menentukan rotasinya ke atas atau ke bawah, ya. Jadi kalau nanti S itu ada 2, kalau nilainya ke atas begini berarti S-nya itu bernilai +1/2, ya. Kalau nanti S-nya itu berarah ke bawah seperti begini, berarti dia akan bernilai -1/2, ya. Oke, gimana caranya? Sekarang nomor 1 contohnya adalah Na. Oke, Na, bentar nih nggak jelas ya. Nah, Na ini kita mau bikin dulu konfigurasi elektronnya, ya. Konfigurasi elektronnya itu seperti ini. Berarti Na itu terdiri dari 1s2, 2s2, 2p6, ini 2 tambah 2 4 tambah 6 10, karena maunya 11 berarti di sini 3s1. Nah, gimana cara menentukan bilangan kuantumnya? Pertama kita lihat di sini, kita ambil yang terakhir. Nah, N, bilangan kuantum N itu berapa? Nah, N itu lihat angka di sini. Ini menyatakan N-nya. Ya, berarti N-nya 3. Lalu kita mau M. Magnetiknya gimana? Magnetik sebelum ke M kita ke L dulu, ya, biar berurutan.
L-nya itu sama dengan sekarang dia hurufnya apa di sampingnya. Ini kan angka 3 berarti N-nya. Kalau S yang hurufnya ini kan S. S itu di sini adalah 0 karena S, P, D, F. Berarti 0, 1, 2 dan 3. Berarti di sini L-nya adalah karena dia S berarti 0. Nah, M-nya gimana? Karena M itu bentuknya orbital, kan orbitalnya 0, berarti cuma satu orbitalnya, yaitu ini 0. Nah, elektronnya sebanyak berapa? Ini nih, yang di atas sebanyak 1, berarti isi ke atas dahulu, begini. Ya. Jadi, M-nya sama dengan 0, karena berhenti di 0. Lalu spinnya gimana? Spinnya sama dengan tadi, karena nilainya ke atas, arah pertamanya ke atas, berarti plus setengah. Ya. Lanjut, kita mau ke pospor 15. Gimana nentuin bilangan kuantumnya? Pertama kita isi dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6. Nah, 2p6, 3s2. Ini baru 12, 3s2, 3p3 ya. 10, 12, 15. Berhenti di sini ya. Oke, berhenti di sini. Jadi N-nya sama dengan angka di sini. Angka ini menunjukkan angka 3, berarti N-nya 3. L-nya hurufnya ini yang ini P. P itu berarti di sini 1, berarti P-nya P itu kan 1 ya. Berarti untuk L P itu 1. Nah, magnetiknya gimana? M. Magnetiknya itu karena L-nya 1, berarti kita gambar orbitalnya 3 orbital untuk 1. Kenapa? Karena dimulai dari 1 itu, karena dimulai dari -1, 0 ke +1 ya. Nah, setelah itu kita isi elektronnya ada berapa? Di sini nih yang atas menandakan banyaknya elektron, karena ada 3 berarti 1, 2, 3. Nah, berhentinya pengisian ini di sini nih di +1, berarti magnetik nilainya sama dengan +1. Lalu gimana dengan spinnya? Spinnya itu yang terakhir diisi ke sini nih, ke atas, berarti spinnya sama dengan +setengah ya. Lanjut, kita contoh lainnya adalah CA. CA kita bikin dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, di sini 10, 20. Berhenti di sini. Berarti kita ambil lagi gini. 4s2, 4s2 berarti N-nya ini angkanya. Berarti 4, L-nya berarti S. S itu tadi nilainya adalah yang ini nih, 0. Magnetiknya gimana? Magnetiknya karena tadi cuma satu orbital yaitu 0, berarti di sini 0-nya. Karena elektronnya ada 2, berarti isi yang pertama kali diisi ke atas, lalu lanjutkan ke bawah. Nah, magnetiknya kan hanya 0, berarti dia M-nya sama dengan 0, M sama dengan 0. Lalu spinnya gimana? Spinnya sama dengan ini arahnya ke bawah ya, yang terakhir pengisian ke bawah, jadi -setengah ya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja video pembelajaran atau pembelajaran yang dapat saya lakukan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan bisa bermanfaat bagi anak-anakku atau peserta didik sekalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku sekalian. Terima kasih. Mungkin sampai sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.